pagi hari yang cerah ini kami dari media NKRI berkenan untuk berbincang-bincang dengan Bunda. Bunda namanya siapa Bunda? Sumaryati Aryoso. Sumaryati Aryoso. Bunda, ikut sharing nih Bunda. Apa itu PIRA Bunda? PIRA adalah sayap perempuan dari Partai Gerindra. Satu-satunya sayap perempuan Partai Gerindra. Jadi Gerindra itu lahir pada 9 Desember 2004. Kemudian untuk mendukung itu untuk diperlukan sayap. Sayap itu adalah organisasi yang bergerak untuk mendukung Partai Gerindra. Nah, PIRA ini lahirnya sudah 9 Oktober 2008. Oktober 2028 PIRA terbentuk. 2028. 2008. Ya, kan 2008 belum. Iya, mohon maaf Bunda. Ya, Bunda. Jadi itu dibentuk di pusat, kemudian membentuk yang di provinsi. Di provinsi namanya pengurus daerah PIRA provinsi. Kemudian provinsi juga membentuk di cabang PC pengurus cabang. Silakan Bu. Itu bisa di kabupaten atau kota di provinsi yang bersangkutan. Nah sekarang ini sudah semua provinsi sudah, lalu cabang-cabang itu sudah ada 250 di kabupaten. PIRA ini dibentuk tahun 2008. Itu gagasan siapa? Gagasan dari Pak Prabowo atau Bunda sang ketua? Bukan, itu memang dari partai, bukan hanya Pak Prabowo. Kan di partai itu kan Pak Prabowo ketua umum, kan ada yang lainnya juga. Jadi tentunya semua itu berunding untuk membentuk sayap-sayap. Nah untuk sayap perempuan itu kok kebetulan saya yang dipilih dan sampai sekarang belum diganti, baru mungkin tahun depan mungkin baru. Usia Bunda sekarang berapa Bunda? 77 tahun. 77. Jadi saya itu dulu pegawai negeri, terakhir kepala BKKBN pusat, sudah kenal dengan Pak Prabowo. Jadi waktu Pak Prabowo bikin partai, terus saya diajak supaya nyalek calon anggota legislatif. Itu kan antara dibentuknya PIRA Oktober 2008 dengan pemilu 2009 kan dekat banget tuh. Ya kan? Cuma tahun ya, kemudian April waktu itu, kemudian April 2009 sudah itu pemilihan umum. Nah, karena waktu itu saya memang belum berminat di politik, ya saya menolak. Terakhir baru saya terima dan itu sudah pendaftaran terakhir, jadi saya dapat KPR itu bukan di daerah saya, jauh dan karena tinggal di Jakarta, dapatnya di Jawa Tengah pun yang jauh, Pati, Pura, Rembang, Bukan. Tapi alhamdulillah itu saya bisa masuk ke DPR RI. Kemudian terus sekarang saya nggak nyalek lagi, baru udah pulang. Jadi PIRA ini alhamdulillah, karena ternyata di berbagai daerah, di berbagai provinsi itu ramai kalau perempuan itu bergerak. Kalau bapak-bapak saja kan kurang ramai. Perempuan ini di mana-mana kalau bergerak bisa meramaikan partai, meramaikan organisasi, bisa pendekatan juga ke berbagai pihak lebih mudah. Kalau di sini yang kan ada ini, jadi udah pasti menggerakkan semua pihak. Dan kemarin saya senang sekali karena di bisnis malah. Iya, ini yang kita mau tanya. Ya. Pelantikan PIRA semalam Bu, Bunda. Menurut Bunda bagaimana? Berjalan dengan bagaimana? Bukan semalam, kemarin. Oh kemarin ya. Ya, kemarin itu menarik sekali karena semangat tinggi dari ketua PIRA, semangatnya tinggi sekali. Sehingga tentu juga merangsang mendorong
Dan memang kalau di Medan beda ya, di Medan itu suaranya keras. Kemarin yang bahasa Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 sama Sumpah Pada Raja juga keras bagus sekali. Lalu Sri Kumala. Orang suaranya keras artinya baik. Ya makanya Sri Kumala kan semangat banget. Kemudian juga ada dukungan dari Ketua DPD Pak Kusirawan kan juga positif dukungannya. Dan beliau mengatakan juga akan bagus sekali ini karena beliau mengatakan SK minta dikirim ke beliau SK di PC supaya nanti beliau bisa memberitahu ke ketua PT kalau ada ini virus sudah dilantik di daerah Anda, tolong dibantu. Karena bagaimanapun memang kita harus akui ya, setiap kegiatan itu memerlukan dana, memerlukan dukungan. Nah, kalau tidak ada satupun yang mendukung, kemudian misalnya ketua pilanya tidak aktif, tidak membantu, anggota itu juga susah ya cari iuran anggota. Nah, kalau saya di pusat saya membuat ketentuan pengurus iuran sedikit di 50.000 sebulan. Tapi di daerah pun banyak nggak mudah untuk tidak. 50.000. Ya itu makanya. Karena kami di sana ada sekretariat dan sebagainya. Jadi memang begini ya. Ikut di organisasi bagus, orang juga senang jadi pengurus. Tapi kadang-kadang ya jadi pengurus aja gitu. Jadi, kontribusinya tidak jelas. Padahal sebaiknya kalau kita sudah menjadi pengurus, menjadi anggota organisasi, kita mesti bertanya ke diri kita sendiri. Apa yang harus kita lakukan? Kontribusi apa yang harus kita lakukan? Berarti Bunda izin harus siap berkorban gitu ya Bunda? Iya, kalau saya sih yakin harus di sini. Iya. Sekretarisnya, bendaharanya hebat-hebat. Tapi memang ini harus kebersamaan. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Harus mengajak semua. Nah, yang diajak ini ada yang ingin hanya sekedar mengurus, ada juga yang memang sungguh-sungguh mau berkontribusi. Sebelumnya juga bukan berkorban ya, kan ini sama-sama kita. Sama ya. Organisasi ini kan sama-sama kita miliki. Jadi kalau kita sedikit berkontribusi, bukan berkorban, tapi itu namanya berpartisipasi. Izin Bunda, jadi apalah yang Bunda lihat dari seorang sosok Ibu Sri Kumala? Kami mengenal Ibu Sri Kumala kan sudah lama. Beliau kan di DPRD di kedua periode di DPRD Provinsi Sumatera Utara, dan ini akan ke DPR RI. Tentunya Ibu Sri ini sudah punya pengalaman, sudah punya banyak dukungan dari konstituen, dari yang memilih dia terlebih dahulu. Ini kan sudah ada, lalu akan ditambah dari beberapa yang lain ya, beberapa lokasi lain. Tentunya lebih mudah beliau untuk mendapatkan suara-suara itu karena sudah pengalaman, sudah punya tabungan suara, tinggal menambah saja, insya Allah akan terpenuhi. Dan dengan kalau kita lihat dari pidato kemarin kan ada kegiatan beliau terlihat bagaimana cerdas, bagaimana semangat, sehingga tentu itu membuat suatu hal yang positif untuk beliau sendiri dan untuk teman-teman sekitarnya semua, dan juga untuk caleg-caleg perempuan di Sumatera Utara. Ya, begini Bunda. Kami melihat Ibu Sri Kumala ini karena kami mengikuti Ibu Sri Kumala di lapangan. Nah, kita bukan membedakan dari yang lain. Nah, ini kita sama Ibu Sri Kumala kan sudah ikut terjun ke masyarakat. Itu yang sudah dibantu Ibu Sri Kumala untuk rumah ibadah aja ada 150 lebih. Totalnya itu 7,5 M tanpa dipotong. Itu sedikit kita kasih di backgroundnya Bu. Yang kedua untuk pendidikan. Pendidikan itu sekitar 50-an lebih Bunda. Totalnya 3,5 M. Baru UMKM-nya. Kalau UMKM-nya itu bakal sudah mencapai puluhan seratusan. Bahkan ini nanti ada gelombang ini sampai 500-an itu UMKM-nya. Jadi dan
Ibu Sukumala ini kalau kita di lapangan luar biasa banget untuk ibu komisi itu. Makanya baru-baru kemarin juga Ibu Bunda ini malah membantu masyarakat yang dalam hal butuh bantuan hukum. Kira juga terjun di situ, anak kebelakangan mental, kena pelecehan seksual. Mohon maaf, instansi desanya aja nggak oke. Ibu udah hadir di situ untuk membantu proses hukum, membantu proses mendampingin lah. Kalau yang menjalan itu kepolisian. Itu sisi kita melihat background Ibu Sukumala. Iya, dengan yang disampaikan ini tentunya tadi yang namanya orang berbuat baik nanti akan mendapatkan kebaikan. Amin ya Allah. Dengan demikian tentu tadi yang bukan hanya suara yang ada, tetapi kebaikan itu tentunya akan menambah karena akan dikembalikan dalam bentuk kebaikan juga, dan dalam hal ini tentu dalam hal suara, sehingga mendukung beliau untuk ke DPR RI. Nah, beliau juga janjikan kalau misalnya sudah di DPR RI tetap akan memberikan perhatian dan dukungan untuk konstituen yang di sini. Alhamdulillah, dengan demikian kita tentunya mendoakan supaya segala kebaikan beliau, segala uluran tangan beliau itu bisa betul-betul mendapatkan balasan dari Allah SWT. Amin ya Allah. Yang sebaik-baiknya. Ini izin Bunda terakhir Bunda, visi misi Pira itu sendiri apa? Kita tentunya sesuai dengan visi misi Gerindra ya. Pertamanya kemarin kan sudah ada itu visi Prabowo Gibran. Sebenarnya Pak Prabowo itu keinginan hatinya yang sebenar-benarnya dari dalam itu ingin melaksanakan pesan-pesan dari pendiri bangsa yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 45. Tersampainya masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu dalam visi misinya kan Pak Prabowo ingin mencukupi kebutuhan rakyat, memberikan makanan gratis anak-anak sekolah, membuat sekolah-sekolah unggulan di tiap kabupaten, kemudian juga mencetak lahan persawahan untuk pertanian. Semua itu untuk mewujudkan apa yang diharapkan di pemerintahan masyarakat ini. Nah, berdasarkan visi misi dari partai itu, Pira mengikuti dengan menggerakkan kader perempuan, karena Pira adalah wadah kader perempuan Gerindra yang kemudian tentu bergerak di bidang politik, mendukung visi misi partai, dan juga ikut menggerakkan seperti Bu Kumala, istri Kumala ini menggerakkan UMKM, itu juga termasuk bagian dari itu, dan membantu mereka yang lemah. Kami misalnya, saya sebagai wakil ketua di Jakarta baru saja mengadakan pertemuan untuk 800 orang disabilitas. Iya, Itu seluruh Indonesia atau di Jakarta. Oh, di Jakarta aja. Pusat-pusatnya di Jakarta. Jadi itu yang dari tunarungu, tunadaksa, tunanetra, macam-macam. Yang menarik itu kan gini, kalau orang tunarungu itu kan kelihatannya seperti orang biasa, tapi dia itu nggak pernah bisa mendengar apapun. Bayangin ya, orang nggak bisa mendengar apapun itu kayak jadi kalau bicara harus pakai bahasa isyarat. Nah, mereka juga, jadi kami mengundang itu dengan catatan gini. Kita mengundang dari 22 komunitas, setiap komunitas itu 40 orang, dan yang sudah pro Prabowo Gibran. Jadi sekian kalian di Prabowo Gibran. Di sini kemarin kan sudah deklarasi ya Prabowo Gibran. Bagaimanapun kita mengharapkan bahwa Prabowo akan menjadi presiden dari 2024-2029. Setidaknya satu periode itu terus di 2024-2029 supaya bisa mencapai cita-cita itu, supaya bisa melaksanakan visi-misi yang sudah disampaikan oleh Pak Prabowo
Udah berapa? Ya tak apa-apa. Terima kasih. Pak, sarapan aja. Ya. Sarapan aja. Rambut ini berapa? Udah. Sarapan aja. Bunda, ini pagi ini kita kedatangan Ibu Sri Kumala. Tadi kalau bincang-bincang kita sejenak, Bunda. Hadir sekarang Bunda Ibu Sri Kumala. Bunda, apa yang ingin Bunda sampaikan acara kemarin, Bunda? Berjalan kayak mana? Atau Ibu Sri Kumala ini di mata Bunda sosok yang bagaimana? Silakan, Bunda. Terima kasih, Bunda. Tadi saya sudah ngobrol. Iya, tadi belum ada Bagaimana dengan Bu Sri Kumala yang kita kenal cukup lama. Kiprah beliau sudah 2 periode di sini di provinsi DPRD Provinsi Sumatera Utara dan akan menuju ke DPR RI pada tahun 2024. Yang disampaikan Bapak juga sudah bagus sekali bagaimana kiprah Sri ini di sini di dapilnya yang ada sekarang, bagaimana membantu yang susah sampai yang dengan gangguan jiwa dibantu, kemudian UMKM, pembangunan rumah, ibadah, pembangunan berbagai hal di sini. Tentu ini merupakan yang namanya bukan hanya positif, tapi positif dari Ibu Sri Kumala. Semoga dengan pelantikan PD Pura kemarin yang begitu meriah, begitu penuh semangat, tetapi juga serius, kemudian dilanjutkan dengan pelantikan PJ Pira di Sumatera Utara yang juga disemangati dengan semangat sekali ya. Kalau saya lihat Sri aduh semangatnya gitu. Itu mudah-mudahan kemudian juga membuat menjadi semangat. Apalagi didukung oleh Ketua DPD yang juga akan kemarin Ketua DPD minta SKPD diserahkan beliau supaya beliau bisa meminta supaya DPC itu membantu PC Pira. Saya kira ini positif sekali. Jadi tentunya dengan apa yang terjadi kemarin merupakan langkah positif bagi kita semua, positif bagi Sumatera Utara, bagi khususnya Gerindra di Sumatera Utara bersama Pira untuk menggunakan Prabowo untuk menjadi presiden di 2024. Dukungan Bunda kepada Ibu Sri Kumala, beliau akan mencalonkan ke DPR RI, bagaimana Bunda? Setuju Bunda atau gimana? Jelas tadi kan sudah disampaikan. Beliau sudah berkiprah di sini 2 periode dan dengan berhasil sukses. Suaranya sudah besar. Tadi dengan bantuan-bantuan tadi kan saya bilang sudah menabung kebaikan. Kemudian tinggal menambah dan kebaikan insya Allah selalu dibalas dengan kebaikan juga, sehingga memuluskan visi Kumala sampai ke DPR. Ibu apalagi Sri juga berjanji meskipun sudah di DPR RI tetap akan memperhatikan Pira di Sumatera Utara. Dari Ibu Sri Kumala, apa yang Ibu ingin sampaikan kepada ketum, kehadiran ketum hadir di Kota Medan ini? Baik, terima kasih. Kalau saya secara pribadi, kami beserta jajaran, saya mengucapkan pertama terima kasih kepada Ibu Ketum Pira Pusat beserta rombongan. Kami merasa bangga dan terharu atas pelantikan yang baru semalam selesai kita laksanakan. Mulai dari awal sampai akhir acara berlangsung tidak ada halangan apapun. Saya juga tadi malam sampai merasa sujud syukur saya panjatkan bahwa niat yang baik itu senantiasa dilindungi Allah. Dan perjuangan saya ini tentunya memakan waktu dan butuh proses perjalanan. Insya Allah apa yang saya niatkan, saya akan membesarkan partai secara pribadi maupun kami secara
atas nama Pak PD Pira Sumut beserta PC-PC kabupaten kota yang telah dilantik maupun yang belum dilantik, kami akan bertekad akan memenangkan Bapak Prabowo Subianto beserta Bapak Gibran satu putaran. Insya Allah kami akan senantiasa kami berjuang sekuat tenaga kami, Bunda. Percayalah Bunda, apa yang sudah kita angan-angankan, insya Allah mudah-mudahan diridhoi Allah perjuangan kita Bunda sampai nanti tanggal 14 Februari 2004. Yang penting kami berdoa, Ketua Umum kami sehat-sehat, doakan kami juga di sini sehat-sehat sampai tercapainya apa harapan saya dan harapan Partai Gerindra ke depan, insya Allah diridhoi Allah. Itu Bunda. Jadi kami atas nama PD Pira Sumatera Utara, andai kata ada kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya Bunda. Insya Allah kami akan memperbaiki ke depannya Bunda. Itu saja Bunda. Terima kasih dari keluarga besar PD Pira Sumut. Tidak bisa mendampingi Bunda mengantarkan ke bandara, tapi semua pengurus titip salam Bunda. Insya Allah Bunda sehat-sehat sampai ke tempat tujuan. Saja Bunda, saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bincang-bincangnya pagi hari ini kita bersama Ibu Sri Kumala dengan Ketua Umum. Nah, itu namanya Sumaryati di pagi hari ini cerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi koper semua sudah Iya Bunda. Kami sudah tunggu di bawah.